Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Nah, judul perikop itu adalah Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin makan waktu itu. Dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengarkan apa yang kukatakan kepada mereka. Sesungguhnya mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan yang baru saja kita baca merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Di bagian ini dijelaskan bahwa Kristus kemudian ditangkap di Taman Getsemani itu, dan kemudian Yesus kemudian dibawa oleh para prajurit pertama-tama ke imam besar Hanas, ya, mertua dari Kayafas. Nah, imam besar Hanas ini sebenarnya merupakan imam besar yang dipilih oleh orang Yahudi menurut aturan agama orang Yahudi. Namun kemudian Hanas ini diturunkan oleh pemerintah Romawi dan digantikan dengan Kayafas, menantu daripada Hanas ini. Karena itu dari pandangan orang Yahudi, Hanas ini sebenarnya masih menjabat secara hukum Yahudi, dia masih menjabat sebagai imam besar. Tetapi sebagai aturan atau hukum dari mengikuti aturan dari Romawi, maka yang menjabat adalah Kayafas. Karena itulah Yesus pertama-tama dibawa kepada Hanas yang memang merupakan imam besar yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai imam besar yang sejati, karena dia tidak diangkat oleh orang Romawi pada saat itu. Baru kemudian dia dibawa kepada Kayafas. Nah, saudara, di dalam bagian ini pun kita melihat bahwa Hanas itu menginterogasi Kristus. Hanas kemudian memerintahkan para penjaga untuk membawa Yesus. Setelah diinterogasi, membawa kepada Kayafas. Nah, di dalam perikop ini juga kita melihat tentang bagaimana Petrus 3 kali menyangkal Kristus. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian tentang penyangkalan Petrus terhadap Yesus,
Mungkin sangat mudah bagi kita untuk menghakimi ketidaksetiaan dari Rasul Petrus. Mungkin kita melihat bahwa kenapa dia tidak setia? Bukankah dia baru saja berjanji bahwa dia akan menyerahkan nyawanya? Tapi mengapa dalam waktu yang tidak terlalu lama dia kemudian menyangkali Kristus? Nah, tapi kita harus memahami bahwa keadaan pada saat itu bukanlah keadaan yang biasa-biasa, bukan keadaan yang dengan mudah kita melihatnya sebagai keadaan yang biasa saja. Tapi keadaan pada saat itulah keadaan yang sangat mencekam. Petrus juga mungkin sudah membaca ada ketidakadilan ketika mereka mulai menghakimi Kristus, ketika mereka mulai menginterogasi Kristus. Mereka tidak menghadirkan saksi-saksi untuk membenarkan tuntutan-tuntutan mereka kepada Kristus. Dari situ saja Petrus mungkin sudah melihat bahwa ada ketidakadilan, ada semacam suasana yang sangat mencekam yang bisa membuat dia sendiri itu terbunuh sebagai murid Kristus. Dan saudara, keadaan inilah yang kemudian menekan dia sedemikian rupa sehingga akhirnya dia memilih jalan untuk menyangkal Kristus. Itu merupakan jalan yang mudah dan aman bagi dia pada saat itu, yaitu menyangkal Kristus. Tentu kita tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Petrus, tapi di sini saya hanya ingin mengajak kita untuk memahami apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh Rasul Petrus ketika dia mulai menyangkal Kristus. Saudara, Petrus memiliki firasat yang buruk tentang pengadilan ini, dan karena itu dia mencari jalan yang paling aman bagi dirinya, yaitu dengan menyangkal Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini pun mengajak kita untuk tetap setia. Ketika kita mempelajari tentang bagaimana Petrus menyangkal Kristus, kita diajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Meminta anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita untuk selalu setia kepada Kristus dan taat untuk melakukan setiap perintahnya. Nah, saudara, mungkin ada begitu banyak hal yang kita hadapi, mungkin ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi yang kemudian menekan kita, sampai-sampai kita seakan-akan pengen meninggalkan keyakinan kita. Kita pengen meninggalkan ajaran-ajaran iman yang Yesus ajarkan. Pengen meninggalkan semua hal-hal yang baik yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, itu pun sebenarnya merupakan salah satu penyangkalan, ya. Kita menyangkal identitas kita sebagai murid Kristus ketika kita mulai melakukan apa yang dituntut oleh dunia kepada kita. Karena itu, saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk mari kita tetap setia kepada Allah. Kita taat kepada Allah dan jangan menjual keistimewaan kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus hanya untuk hal-hal yang hanya membuat kita aman di dalam waktu yang sementara ini. Karena itu, saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah hari-hari ini saudara sedang menghadapi berbagai tekanan, baik dari orang yang tidak percaya maupun dari orang-orang yang percaya, karena mereka mungkin tidak setuju dengan nilai-nilai yang saudara miliki? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah agar memampukan saudara untuk tetap setia untuk mengikut Kristus. Saudara, marilah kita selalu setia mengikut Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih melalui firman pada pagi hari ini Engkau sudah mengajarkan kami tentang kegagalan Petrus ketika dia mengikuti Engkau, tapi kemudian Engkau mengubahkan dia, Engkau selalu memberikan jalan keluar kepada dia, dan akhirnya dia bisa menyelesaikan pertandingan yang Kau berikan kepada dia dengan baik, Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Allah, supaya kami boleh melakukan
kehidupan kami, menjalani kehidupan kami dengan taat dan setia kepada Engkau. Sama seperti Rasul Petrus ketika dia dipulihkan oleh Engkau. Dia menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan olehnya. Dan biarlah kami juga dalam kehidupan kami tidak menyangkal identitas kami sebagai murid-Mu Tuhan. Tapi dengan setia kami mengiring itu dan kami menghidupi panggilan kami sebagai murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pagi, siang, sampai malam nanti, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar ini menjadi, semua yang kami lakukan menjadi berkat bagi banyak orang dan itu menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.